Bayangkan, lebih dari 20 unit helikopter tempur kelas dunia segera memperkuat langit Indonesia. Bukan helikopter biasa, melainkan Black Hawk, simbol kekuatan militer modern yang digunakan pasukan elit global. Armada ini akan bermarkas di Semarang. Dan sejak saat itu, kekuatan udara TNI Angkatan Darat resmi naik kelas. Black Hawk tidak datang sendirian. Saat ini TNI AD mengoperasikan 7 jenis helikopter militer strategis. Mulai dari buatan Amerika Serikat, Rusia, hingga Eropa. Inilah tulang punggung kekuatan udara matra darat yang berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, kesiapan tempur, dan keunggulan strategis Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas 7 helikopter utama milik TNI Angkatan Darat beserta spesifikasi, kemampuan tempur, dan jangkauan operasionalnya. Dari helikopter serang mematikan hingga angkut berat berkapasitas besar. Seluruhnya menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara Indonesia terus berkembang ke arah teknologi modern bernilai strategis tinggi. Mi-35 adalah helikopter tempur angkut berat buatan Rusia yang dikenal sangat tangguh di berbagai medan operasi. Helikopter ini merupakan pengembangan dari Mi-24 yang telah lama digunakan dalam pertempuran modern. Keunggulan Mi-35 terletak pada kemampuannya menjalankan 2 peran sekaligus, yaitu mengangkut pasukan dan memberikan dukungan tembakan langsung. Mi-35 mampu membawa hingga 7 personel bersenjata dengan bobot maksimum lepas landas sekitar 11,5 ton. Kecepatan maksimumnya mencapai 335 km per jam. Untuk muatan, helikopter ini dapat membawa 1.500 kg di dalam kabin atau hingga 2.400 kg menggunakan sling eksternal. Jangkauan terbangnya sekitar 450 km dengan ketinggian operasional mencapai 4.500 meter, menjadikannya andalan dalam mendukung manuver pasukan darat. Ah-64 Apache merupakan helikopter serang utama buatan Amerika Serikat yang diproduksi oleh Boeing. Sejak diperkenalkan, Apache telah menjadi standar global helikopter serang modern. Varian Ah-64E adalah versi paling mutakhir dengan sistem avionik berbasis jaringan dan sensor canggih berteknologi tinggi. Apache dirancang untuk operasi tempur presisi tinggi dengan kemampuan multiperan. Desain sistemnya bersifat modular sehingga mudah disesuaikan untuk berbagai misi strategis. Ketahanan tinggi, mobilitas luar biasa, serta daya gempur akurat menjadikan Apache dijuluki sebagai raja helikopter serang di medan perang modern. AS550C3 Funik adalah helikopter tempur ringan buatan Airbus Helicopters yang dikenal lincah dan fleksibel. Ukurannya yang relatif kecil membuatnya ideal untuk operasi cepat dan presisi. Dengan bobot lepas landas maksimum sekitar 2.250 kg, Funik mampu mengangkut hingga 5 personel bersenjata. Struktur bodinya menggunakan material komposit yang ringan namun kuat, dilengkapi sistem rotor Starflex yang meningkatkan daya tahan dan stabilitas. Helikopter ini dapat dikonfigurasi untuk berbagai misi, mulai dari pengintaian, dukungan tembakan, hingga transportasi ringan. Kecepatan maksimumnya mencapai 287 km per jam dengan jangkauan terbang hingga 666 km. Bell 412 adalah helikopter multifungsi yang diproduksi di Indonesia oleh PT Dirgantara Indonesia berdasarkan lisensi resmi. Helikopter ini memiliki tingkat fleksibilitas tinggi dan digunakan untuk berbagai tugas, seperti transportasi pasukan, evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, hingga pengangkutan pejabat negara. Bell 412 dilengkapi sistem avionik modern dengan layar multifungsi digital yang meningkatkan keselamatan dan akurasi navigasi dalam konfigurasi tertentu. Helikopter ini dapat dioperasikan oleh satu pilot dan mampu membawa hingga 14 penumpang, menjadikannya aset penting dalam operasi militer maupun kemanusiaan. BO-105 merupakan helikopter ringan bermesin ganda buatan Jerman yang dikenal sangat gesit. Keunggulan utamanya terletak pada sistem rotor utama kaku tanpa engsel, sebuah inovasi besar yang memungkinkan manuver ekstrem dengan stabilitas tinggi. Helikopter ini bahkan mampu melakukan manuver aerobatik dasar. BO-105 dapat dioperasikan oleh 1 atau 2 pilot dan membawa hingga 4 penumpang. Tenaganya berasal dari 2 mesin Allison yang memungkinkan kecepatan maksimum sekitar 268 km per jam. Helikopter ini sangat cocok untuk misi pengintaian dan respons cepat. Mi-17V5 adalah helikopter angkut militer kelas menengah buatan Rusia. Dengan kapasitas besar, kabinnya luas, dan mampu mengangkut
hingga 36 personel bersenjata lengkap. Selain itu, helikopter ini juga dapat membawa muatan eksternal hingga 4.500 kg, menjadikannya tulang punggung operasi logistik dan mobilisasi pasukan. MUI 17V5 ditenagai 2 mesin turbo yang andal dengan jangkauan terbang mencapai 1.065 km. Ketinggian operasionalnya hingga 6.000 meter, sangat ideal untuk wilayah pegunungan dan operasi di medan sulit. Kokpitnya telah menggunakan sistem digital modern untuk mendukung efektivitas misi. Sikorsky S-70M Black Hawk merupakan helikopter terbaru yang memperkuat TNI Angkatan Darat. Helikopter ini dikenal luas sebagai platform serbaguna dengan standar militer global. Black Hawk mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari transportasi pasukan, pengangkutan logistik, patroli wilayah, hingga operasi penyelamatan. Dengan bobot maksimum mendekati 10 ton, Black Hawk dapat membawa hingga 13 personel bersenjata dan dioperasikan oleh 2 awak. Kecepatan maksimumnya mencapai 302 km per jam dengan jangkauan operasional sekitar 496 km. Helikopter ini juga dapat dipersenjatai roket dan senapan mesin, serta dilengkapi perlindungan balistik terhadap tembakan senjata ringan. Dengan hadirnya Black Hawk bersama 6 helikopter strategis lainnya, kekuatan udara TNI Angkatan Darat semakin modern dan berlapis. Armada ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun sistem pertahanan udara yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kekuatan udara bukan hanya soal teknologi, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Pengadaan helikopter militer seperti Black Hawk masuk dalam kategori kontrak pertahanan bernilai sangat besar, yang umumnya berada pada skala ratusan juta hingga miliaran dolar Amerika Serikat untuk satu paket pengadaan lengkap. Nilai tersebut tidak hanya mencakup unit helikopter, tetapi juga suku cadang, sistem persenjataan, pelatihan awak, dukungan logistik, serta perawatan jangka panjang yang menjamin kesiapan tempur optimal. Dalam praktik pengadaan alutsista modern, satu unit helikopter tidak pernah dihitung sebagai harga kosong. Kontrak biasanya mencakup paket terintegrasi yang nilainya bisa meningkat signifikan seiring dengan penambahan avionik canggih, sistem komunikasi terenkripsi, serta perlindungan balistik. Inilah sebabnya pengadaan puluhan unit Black Hawk otomatis masuk dalam kelas investasi pertahanan strategis nasional. Dari perspektif anggaran negara, proyek helikopter militer termasuk dalam belanja modal pertahanan jangka panjang yang dirancang agar manfaatnya dirasakan selama puluhan tahun. Pemerintah umumnya menyusun skema pembayaran bertahap agar tidak membebani APBN secara langsung, sekaligus menjaga kesinambungan program modernisasi alutsista lintas tahun anggaran. Menariknya, nilai kontrak pertahanan seringkali tidak berhenti pada pembelian unit saja. Dalam banyak kasus, terdapat klausul offset dan kerjasama industri, di mana sebagian nilai ekonomi kontrak dialihkan ke dalam negeri. Ini bisa berupa pelatihan teknisi lokal, peningkatan fasilitas perawatan, hingga penguatan industri pertahanan nasional yang bernilai ekonomi tinggi. Jika dilihat dari sudut pandang global, pengadaan helikopter oleh Indonesia juga mencerminkan posisi Indonesia sebagai pasar strategis industri pertahanan dunia. Negara produsen besar bersedia menawarkan paket kompetitif karena kontrak semacam ini bernilai besar, berjangka panjang, dan membuka peluang kerjasama lanjutan di sektor pertahanan, keamanan, serta teknologi penerbangan. Pada akhirnya, estimasi nilai kontrak helikopter TNI AD tidak hanya mencerminkan besarnya anggaran, tetapi juga komitmen negara terhadap keamanan nasional dan daya tangkal militer. Setiap proyek alutsista bernilai tinggi adalah sinyal bahwa Indonesia serius menjaga stabilitas kawasan, melindungi kepentingan nasional, dan membangun kekuatan pertahanan yang kredibel di mata dunia.